Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kode etik. Yang pertama, etika publik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Yang kedua pengertian kode etik. Yang ketiga kode etik ASN. Yang keempat nilai dasar etika publik. Yang kelima definisi dan lingkup etika. Kemudian dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan perilaku pejabat publik. Lalu kita akan membahas yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Yang pertama pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber kode etik ASN. Yang terakhir adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Etika dapat dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Nah, sedangkan kode etik yang dimaksud itu adalah untuk mengatur tingkah atau etika suatu kelompok khusus masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Selanjutnya ada kode etik ASN. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5 ada 12 kode etik dan perilaku ASN. Nah, kode etik ASN ini menurut sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5 ada 12 kode etik dan perilaku ASN. Nah, kode etik ini adalah etika yang harus dimiliki oleh semua ASN dari 1 sampai 12 yang bisa kita lihat seperti berikut ini. Selanjutnya ada 15 nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Undang-Undang ASN. Nilai dasar tersebut bisa kita lihat dari slide berikut ini. Yang kelima ada definisi dan lingkup etika. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Artinya adalah ASN harus memiliki kualitas yang baik dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua adalah sisi dimensi reflektif. Etika publik ini berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang terakhir adalah modalitas etika, menjembatani antara norma-norma dan tindakan faktual. Selanjutnya yang keenam adalah dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayan publik. Dalam hal ini, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma setiap prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua adalah dimensi modalitas. Ada 3 unsur-unsur modalitas dalam etika publik. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi mengandung arti bahwa peraturan, prosedur, pelaksanaan harus jelas dan harus lengkap dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakannya. Pejabat publik maupun pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi. Yang ketiga adalah netralitas. Nah, netralitas di sini maksudnya adalah pemerintah atau pelayan publik tidak berpihak dari segi bentuk pengaruh maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik.
Integritas publik di sini dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, aturan, dan norma yang diterima oleh masyarakat. Kemudian ada tuntutan etika publik. Nah, tuntutan dari etika publik ini adalah profesionalisme, di mana profesionalisme ini merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar bagi para pejabat publik. Suatu pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang terakhir adalah perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik itu harus selalu membutuhkan perubahan mindset, memiliki penguasaan dalam pelayanan masyarakat, memiliki wewenang dalam peranannya, dan yang terakhir adalah memegang prinsip bahwa jabatan yang sedang diduduki adalah sebagai amanah dari Tuhan. Kemudian yang pertama kita akan bahas pentingnya etika dalam urusan publik. Supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi, para pegawai tidak cukup hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak tanpa rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Disinilah letak pentingnya kode etik di antara aparat sipil negara atau PNS pada khususnya. Yang kedua adalah penggunaan kekuasaan. Setiap jenjang pemerintah memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, maka semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Yang ketiga adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, sumber-sumber kode etik ASN. Biasanya rumusan kode etik itu mengikuti kaidah moral yang bersifat universal dan sekaligus menyesuaikan dengan konteks lingkungan dari sistem administrasi publik di sebuah negara. Sudah menonton video saya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga video tadi dapat berguna bagi kita semua, terutama bagi ASN. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.